Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Andanawari akan menguraikan soal dan jawaban ujian tengah semester 6 mata pelajaran analisis wacana. Disimak baik-baik ya teman-teman. Soal yang pertama, bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik? Dalam satuan kebahasaan atau hierarki kebahasaan, kedudukan wacana berada pada posisi paling besar dan paling tinggi. Hal ini menurut Harimurti Krida Laksana. Hal ini disebabkan karena wacana sebagai satuan gramatikal dan sekaligus objek kajian linguistik mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam segala komunikasi. Nah, tiap kajian wacana akan selalu mengaitkan unsur-unsur satuan bahasa seperti fonem, morfem, frasa, klausa, atau kalimat yang menganalisis makna dan konteks pemakaiannya. Soal kedua, sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana dan apa yang terjadi ketika tidak memahami analisis wacana. Perlu diketahui teman-teman bahwa pentingnya memahami analisis wacana karena analisis ini cukup kompleks dibandingkan tataran bahasa lainnya. Tujuannya untuk mengungkap kaidah kebahasaan yang mengonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana, tetapi juga untuk memberikan wacana sebagai satu hal eksponen bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Selanjutnya nomor 3. Apa perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Nah, di sini ada beberapa tabel perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Kemudian wacana lisan sulit diulang, dalam artian mengulang hal yang sama dengan ujaran yang pertama. Wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Wacana lisan biasanya lebih pendek dari wacana tulis, dan wacana tulis melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. Kemudian wacana tulis, kriterianya wacana tulis biasanya lebih panjang, menggunakan berbentuk bahasa yang baku. Wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang terakhir, wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap dan jelas. Lanjut ke nomor yang 4. Sebutkan pengertian dari wacana berikut ini beserta contohnya. Yang pertama, wacana naratif, wacana deskripti, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hartatori, wacana humor, dan wacana argumentasi. Di sini akan dijelaskan sedikit mengenai wacana yang dipertanyakan di nomor 4. Yang pertama adalah wacana naratif. Wacana naratif adalah wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya, Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45 sehingga ia ditegur oleh guru, dan seterusnya. Kemudian adalah wacana deskripti, adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya seperti bila kita hendak mendeskripsikan manusia, maka urutannya ialah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian ada wacana prosedural, ialah wacana yang merupakan rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu secara berurutan. Contohnya seperti wacana tentang langkah-langkah memasak atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Kemudian ada wacana ekspositori.
Wacana ekspositori adalah rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran. Contohnya seperti paragraf 1 ini. Jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines beberapa detik lepas landas dari Bandara Udara Internasional O'Hare Chicago. Tiba-tiba mesin kiri lepas dari kedudukannya, dan seterusnya. Kemudian ada wacana harta tori. Wacana ini adalah rangkaian tuturan yang berisi dan bersifat ajakan atau nasihat. Contohnya seperti jangan keluar rumah dulu untuk saat ini. Namun kalau memang ada kebutuhan mendesak, sebaiknya atau langkah baiknya gunakan masker ketika keluar rumah. Selanjutnya ada wacana humor. Adalah wacana yang bersifat menghibur, mengkritik, bahkan bisa mengobati stres. Contohnya seperti wacana yang ada dalam komik atau humor berupa naratif atau bahkan humor yang bersifat gambar. Kemudian yang terakhir ada wacana argumentasi. Adalah wacana yang merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca, pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan. Contohnya, akibat perkembangan perekonomian dan bertambah jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah nomor 5. Sebutkan pengertian dan contoh dari teks fatik, teks ekspresif, teks konotif, teks metalinguistik, dan teks puitik. Yang pertama yaitu dijelaskan sedikit mengenai teks fatik. Teks fatik adalah unsur-unsur teks yang menjamin berlangsungnya komunikasi, juga menjamin adanya kontak psikologis. Contohnya seperti teks CV dan daftar isi majalah. Kemudian yang kedua adalah teks ekspresif. Adalah teks yang menunjukkan pendapat atau perasaan mengirim. Contohnya seperti teks surat resmi atau teks pada surat cinta. Kemudian ada teks konoti, adalah teks yang melibatkan penerima dalam penyampaian pesan. Contohnya seperti teks politik yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Kemudian ada teks metalinguistik. Nah, teks ini adalah bahasa yang berbicara tentang bahasa itu sendiri atau teks yang digunakan untuk menjelaskan. Contohnya seperti teks mode. Nah, teks metalinguistik ini biasanya ada tulisan maksudnya, kalau enggak artinya gitu. Kemudian yang terakhir ada teks puitik. Adalah fungsi puitik menonjolkan nilai pesan yang ada dalam komunikasi, seperti teks pada iklan, teks pada pidato, kemudian lagu atau teks pada moto. Sekian video dari saya. Stay home and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.